Selamat pagi. Hari Minggu 26 hari bulan Mei tahun 2024. Kepada semua tuan-tuan dan puan-puan di sini, saudara dan saudari seiman di dalam kebaktian ini, dan kita ada pelawat dari Sibu. Halo Sibu. Yes, selamat datang. Saudara kita Lauren dengan anak-anaknya. Semua anak-anaknya namanya Nabi, ya. Banyak Nabi di sini, yes. Oke. Dan ya, kita juga mau mengucapkan selamat bertemu lagi dan selamat pagi hari Minggu ini kepada saudara dan saudari yang kita kasihi dan saudara dan saudari seiman di dalam Facebook. Amin. Boleh katakan good morning pada mereka. Selamat pagi. Boleh nyaring lagi. Oke, itu dia. Oke. So, saya mau mengambil kesempatan ini juga mengucapkan kepada semua kita di dalam Facebook dan di dalam kebaktian ini yang merayakan Gawai Daya, selamat Hari Gawai Daya. Amin. Yes, haleluya. So, saya Pastor Milelikut. Pagi ini saya mau sambung khotbah saya dari minggu lalu. Sesi yang kedua pagi ini, ya. Tajuknya adalah kebangkitan orang mati. Oke. So, ada yang mengambil nota? Oke, tolong tulis, ya. Dan dalam waktu yang sama kita mendengar firman Tuhan. Oke. Di dalam Alkitab Tuhan bercakap tentang kebangkitan semua orang mati. Semua manusia dari turunan Adam karena dosa, semua manusia mati. Jadi berita baiknya adalah Tuhan mengatakan Dia akan membangkit semua orang mati. Amin. Jadi saya mau membaca daripada Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai 29. Yohanes, ya, Perjanjian Baru. Pasal 5 ayat 28 dan 29. Ya, ini adalah percakapan Yesus kepada orang Israel di Yerusalem. Oke. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua, katakan semua, orang yang di dalam kuburan. Oke, tak payah ikut itu. Orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ini Yesus mengatakan tentang diri sendiri. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara aku, kata Yesus. Luar biasa, ya. Oke, ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari mana? Kuburan, dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, so di sini kita melihat Yesus akan membangkit semua manusia dari kubur itu. Dan ada dua kumpulan yang dikatakan Yesus di sini yang dibangkitnya. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan kebangkitan kehidupan orang yang percaya. Orang benar untuk hidup kekal, diberi tubuh yang baru. Itu adalah kebangkitan yang pertama yang telah saya kongsi minggu lalu, ya. The first resurrection. Amin. Jadi yang kedua, kumpulan yang kedua di sini yang juga dibangkit adalah kebangkitan untuk dihukum. Kebangkitan orang yang tidak benar. Juga kita boleh mengatakannya, memanggilnya, memberikan gelarannya kebangkitan kedua. Ada kebangkitan yang pertama dan ini adalah kebangkitan yang kedua. Untuk orang siapa? Kebangkitan yang kedua tadi? Orang yang tidak benar. Yes? Orang yang tidak percaya, menolak Allah, menentang Allah, menolak Yesus, dan mati dalam dosa mereka.
Mereka dibangkit. Oke. So, kita mau melihat di dalam Alkitab ini. Boleh terus baca Alkitab. Saya galakkan. Baca Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Ulang-ulangkan. Tidak akan habis. Makin banyak kamu baca, makin Tuhan menyatakan kebenaran. Amen. So, di dalam Alkitab ada 5. Ingat, ada 5 kebangkitan pertama. Yang disebut kebangkitan pertama. Ada 5 peristiwa. Ada 5 ya. Peristiwa lah, event. Tetapi kelima-lima kebangkitan pertama ini tidak berlaku serentak. They don't happen simultaneously. Tetapi ada susunannya. There is an order for this 5 first resurrection. Oke, ada susunannya. Dan berarti kelima-lima peristiwa kebangkitan pertama ini berlaku pada zaman yang tidak sama. 5. Berapa kebangkitan pertama? Berlaku serentak atau tidak? Berlaku pada zaman yang tidak sama. Betul? Oke, contoh. Saya mau kita melihat kepada kebangkitan yang pertama dulu ya. Yaitu kebangkitan orang benar yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dibangkit, dikeluar dari kubur dan diberi tubuh baru yang mulia seperti Yesus. Tidak mati lagi. Jadi saya mau bertanya, yang pertama kali dibangkit dari kubur dan tidak mati lagi, hidup kekal selama-lamanya, siapa namanya? Amen. Itu kumpulan yang pertama yang dibangkit dalam kebangkitan pertama, the first resurrection. Oke, adalah Yesus. Bilakah itu berlaku? Hari yang ketiga. Tahun berapa? Kurang lebih 2000 tahun dulu. Betul? Itu adalah kumpulan pertama dibangkit dalam kebangkitan pertama. Oke, rujukannya, tulis rujukannya dalam Matius pasal 28. Nanti boleh rujuk, baca, renungkan. Boleh menerima wahyu yang bertambah ya. Oke. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 7. Ini adalah Yesus. Yesus apa? Bangkit setelah dia mati ya. Oke, saya baca. Setelah hari Sabat lewat, hari Sabat adalah hari yang ketujuh di kalender Israel. Menjelang menyunsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. So, hari pertama orang Israel, kalender kita hari pertama orang Israel, kalender kita hari berapa? Itu orang Israel. Kalender kita di Sarawak ini hari pertama orang Israel, kalender kita hari berapa? Amen. Adalah hari Minggu. So Yesus bangkit pada hari Minggu, oke? Haleluya. Ya. Dan pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu. Yesus mayatnya bila sudah mati dikubur di dalam sebuah gua yang ditutup dengan batu yang berat dan besar. Jadi malaikat ini turun dari langit yang duduk di atas batu itu, batu yang menutup lubang kubur itu, ya. Dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4.
Dan penjaga-penjaga ini adalah soldadu Roma. Yang menjaga kubur itu. Gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, hadirat Tuhan. Bila Tuhan menyatakan hadiratnya, tak payah hadirat Tuhan. Malaikat. Kalau kamu bertemu, malaikat itu menyatakan sinaran surga. Kamu seperti orang mati. Allah yang kita sembah, ajaib. Siapa lebih berkuasa? Itu sebab, bila kamu makin makan firman Tuhan, makin melakukannya, kamu hebat. Like father, like children. Amin. Seperti Allah Bapa, seperti anak. Pokoknya kamu harus terus bergaul dengan Bapamu. Siapa? Allah Bapa. Tuhan Yesus. Amin. Jadi, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Siapa nama perempuan itu tadi? Mary Magdalena dan Maria yang lain itu. Ya, janganlah kamu takut. Sebab aku, kata malaikat itu, tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sebelum kamu dan saya berdoa, malaikat itu sudah tahu. Tuhan tahu apa yang kamu mau doa. Hebat. Itu sebab Yesus mengatakan, jangan pukul orang dengan tangan, jangan tolak orang, tumpang tangan saja. Amen. Jangan salah paham, tidak salah kita berdoa sambil tumpang tangannya, tetapi kuasa Allah harus keluar dari kamu dan saya. Amin. Firman-Nya hidup. Oke. So, kata malaikat itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya, tidak ada di sini. Yesus tidak ada di kubur. Yes. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Amen. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, kata malaikat itu. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Amen. Jadi kumpulan manusia yang pertama yang dibangkit dalam kebangkitan pertama itu adalah Yesus Kristus. Kebangkitan pertama tidak berlaku dengan serentak, tetapi pada zaman yang tidak sama. Yesus telah mati 2000 tahun dulu dan dia telah bangkit. Itu kebangkitan yang pertama. Dan firman Tuhan mengatakan Yesus itu adalah buah pertama. The first fruit. Setelah Yesus dibangkit, barunya mereka yang percaya pada dia dibangkit. Oke, mari kita baca dalam 1 Korintus, perjanjian barunya, 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sehingga 23. Saya baca. Ini Rasul Paulus diurapan, diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menulis apa yang di dalam hati Allah di sini kepada gereja di Korintus. Oke. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sehingga 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Bahasa Inggris first fruit no S. Satu. Dari antara orang-orang yang telah meninggal. Oke. 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Semua manusia mati karena maut itu, kematian itu datang daripada satu manusia. Siapa satu manusia itu? Adam. Dia berdosa kan? Dan semua manusia sekarang berdosa. Karena akibat dosa mati manusia. Oke. Demikian juga, begitu juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi akibat Adam mati, semua manusia mati.
Tetapi kebangkitan orang mati datang daripada satu manusia itu. Siapa satu manusia itu? Yes? Yesus. Yesus bangkit. So semua orang percaya pada Yesus juga akan bangkit dari mati. So ini luar biasa. Ini berita baik. Karena sama seperti semua orang mati dalam Adam. In Adam, all human dies. Okay. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam Kristus. In Christ. So, ini berita baik. Kalau kita mau hidup kekal selama-lamanya, bahagia di surga, itu hidup selama-lamanya. Ikut Yesus, percaya Yesus. Sedih, ramai manusia masih tidak percaya. Surga percuma diberi. Surga paling indah. Allah yang mencipta segalanya memberi surga percuma di dalam Yesus. Percaya. Hari ini kamu milik surga. So, hari ini, pagi ini, saya percaya seluruh dunia mendengar berita baik sekali lagi. Seluruh dunia yang menentang Allah, yang menolak Yesus, tidak ada alasan lagi. Amin. Saya berdoa, yang belum bertobat percaya Yesus, bertobat percaya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, tiap-tiap orang menurut susunannya, order, ya. Kristus sebagai buah sulung, sebagai buah pertama, first fruit-nya. Dia bangkit dululah dari kubur. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Siapa miliknya di sini? Milik Yesus. Baru kita punya gelaran, betul? Amin. Pada waktu kedatangannya kita akan dibangkit. Pada waktu kedatangannya, bila kedatangan Yesus di sini. Amin. Puji Tuhan. Bible School di sini luar biasa. Semua pas. Beri 100% mereka. Yes. So, Yesus buah pertama. Yesus yang pertama sekali, kumpulan yang pertama sekali yang dibangkit dalam kebangkitan yang pertama, Yesus Kristus. Yang kedua, yang dibangkit dalam kebangkitan yang pertama juga siapa? Yang kedua. Kumpulan yang kedua siapa? Baru jawab. Gereja yang dimilikinya. Itu sebab kalau kita membaca firman Tuhan, jangan baca satu kali kemudian lupa. Baca. Supaya baca dalam Roh Kudus. Dan kebenarannya di dalam hatimu dihargai untuk dilakukan. Bagaimana? Percayalah firman ini. Bagaimana kita melakukan? Percaya. Yang kumpulan yang kedua yang akan dibangkit adalah gerejanya. Bila firman Tuhan mengatakan pada waktu kedatangannya, itu adalah pengangkatan. Bukan kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini, bukan. Ini pengangkatan. Kedatangan Yesus untuk membawa gerejanya saja. Gerejanya adalah dari berbagai bangsa yang telah bertobat dan percaya pada Dia, yang dimilikinya. Dia landing atas udara. Dan kita akan dibangkit. Orang mati yang percaya pada Yesus, orang yang masih hidup, dibangkit keluar dari bumi ini. Dan kita akan bersama Yesus kekal selama-lamanya. Tidak akan dipisah lagi. Di mana Dia berada, di sana kita berada. Di sana Dia berada, di sana kita berada. Luar biasa. So, bilakah gereja ini akan dibangkit dalam kebangkitan yang pertama itu bila? Anytime from now. Bila-bila masa daripada sekarang. Berarti sebelum penderitaan besar. Before the great tribulation. So, gereja tidak akan melalui penderitaan besar.
Ini berita baik. Amin. So saya membaca ya. Gereja. Setelah Yesus dibangkit, gereja kemudian dibangkit. Dan zamannya tidak sama. Oke? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 23 tadi. Tetapi tiap-tiap orang menurut susunannya. Kristus sebagai buah sulung, yaitu buah pertama ya. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Jadi kita gerejanya akan dibangkit juga di dalam kebangkitan yang pertama itu. Tetapi belum berlaku. Akan berlaku anytime. Bila-bila masa dari sekarang. Amin. Oke, paham? Haleluya. Oke, saya mau tanya, bagaimana pula ada kumpulan yang ketiga? Kumpulan manusia yang ketiga yang akan juga dibangkit dalam kebangkitan yang pertama. Siapa kumpulan manusia itu? Dan bilakah mereka akan dibangkit ini? Gereja sudah dibangkit kan? Yesus sudah dibangkit. Gereja sudah dibangkit. Tetapi kumpulan yang ketiga ini. Kamu membaca, oke? Kita membaca Wahyu. Itu Wahyu, dalam Wahyu. Kamu ingat tidak? Yohanes di sorga. Dan dia mendengar dan melihat visi dan apa yang berlaku di sorga. Juga yang berlaku di bumi ini. Sebelum dia berlaku, Yesus melalui malaikatnya menyatakan kepada Yohanes di dalam roh di sorga itu. Oke. Mari kita melihat di dalam mana? Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11. Oke, tulis ayat 3, ayat 7 hingga 12. Oke. Saya beri apa yang saya mau baca ya. Oke. Di surga, Yohanes dalam roh dibawa Roh Kudus ke surga. Dan dia melihat dan mendengar dan dia merasai, mengalami. Dan di sini Yesus mengatakan kepada dia melalui malaikat Yesus. Ini kata Yesus. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Supaya mereka bernubuat sambil bergabung 1260 hari lamanya. Berarti 3,5 tahun namanya. So ini, siapa ini? Ini adalah 2 saksi. Dan juga digelar 2 nabi. Nabi Yesus Kristus. Oke, saya baca lagi ya. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahkannya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Wah, kita membaca Keluaran, kita ingat zaman Musa di Mesir ini ya. Tetapi ini bukan zaman Musa. Ini adalah di dalam Wahyu. 2 nabi ini, 2 saksi Tuhan ini. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka di bumi ini, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Siapa binatang ini yang keluar dari laut ataupun jurang maut? Dinosaur? Antikristus. Saya ada kongsi ini dulu. Kamu lihat betapa senang kita lupa ya. Kita perlu Roh Kudus mengingat. So, Antikristus akan keluar pada masa itu dan melawan dan membunuh 2 orang saksi ini, 2 orang nabi ini. Oke, saya baca lagi ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak
di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Secara rohani, bukan fisikal. Di mana juga Tuhan mereka disalib. Di mana Tuhan kita disalib? Di Yerusalem. Tahu? So, bila Antikristus membunuh dua nabi ini, dua saksi ini, mereka mati di kota Yerusalem. Di mana Yesus disalib. Oke? Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka ini, mayat orang dua saksi tadilah, 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperolehkan mayat mereka dikuburkan. Ini orang dunia ini. Bila melihat dua nabi ini mati, dibunuh oleh Antikristus ini, seluruh dunia tidak mau mengubur mereka. Mereka membiarkan dua orang mayat ini di jalan raya di kota Yerusalem. Itu berlaku ya, akan berlaku. Oke, ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, atas kematian dua nabi itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ya, ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah. Apa roh kehidupan dari Allah? Roh Kudus. Ke dalam mereka, ke dalam siapa? Dua saksi yang mati itu di jalan raya. Sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga, berkata kepada mereka, pada orang mati ini, ya, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka, bangkitlah mereka ke atas langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. This is literal. Ini benar-benar berlaku seperti yang saya baca. So, kumpulan yang ketiga yang bangkit dalam kebangkitan yang pertama adalah dua orang saksi ini, yaitu dua orang nabi. Bilakah itu berlaku? Belum berlaku kan? Akan berlaku bila? Memang selepas pengangkatan. Tetapi bila? Pada pertengahan hari penderitaan besar. Ini berlaku pada penderitaan besar, peristiwa penderitaan besar. Pada pertengahan penderitaan besar itu, berapa tahunkah penderitaan besar itu di bumi ini? 7 tahun. Jadi pada pertengahan penderitaan besar itu adalah 3,5 tahun, kita baca tadi kan? Jadi mereka bernubuat dari permulaan penderitaan besar itu kepada sampai 3,5 tahun Antikristus membunuh mereka. So ini literal, dan Roh Kudus membangkit mereka. Ini adalah kumpulan yang ketiga yang dibangkit dalam kebangkitan pertama. Bilakah itu berlaku? Belum berlaku, tetapi dalam pertengah penderitaan besar itu, waktu pertengahan penderitaan besar itu. Jadi Wahyu pasal 11 ayat 3, ayat 7 sampai 12 tadi, oke? So itu. So kumpulan yang keempat lagi yang akan dibangkit pada dalam kebangkitan yang pertama ini siapa? Ya betul. Tetapi siapakah mereka ini? Sudah dibangkitkah belum?
Belum, masa depan. Jadi ini adalah kumpulan yang keempat yang akan dibangkit dalam kebangkitan yang pertama. Dalam kumpulan yang keempat ini ada 3 kategori manusia yang akan dibangkit serentak. Simultaneously. Siapa mereka ini? Nomor 1, katakan E. Nah, ini semua termasuk dalam kumpulan yang keempat yang dibangkit dalam kebangkitan yang pertama. Nomor 1 adalah kategori yang pertama adalah orang-orang kudus dari perjanjian lama. Saya ingat Abbot minggu lalu mengatakan itu ya. Orang-orang kudus dari perjanjian lama. Siapa mereka itu? Adam, Musa, Daud. Siapa? Semua banyak orang-orang kudus dalam perjanjian lama itu. Apa yang dibangkit? Tubuh mereka. Ingat, setiap orang yang orang Tuhan yang dimiliki Tuhan, roh mereka semua yang telah mati, semua di surga bersama Yesus. Tetapi tubuh masih di bumi. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, they will be resurrected. Dibangkit keluar tubuh itu. Diberi tubuh baru. So orang-orang kudus dari perjanjian lama. Itu kategori 1 yang akan dibangkit pada bila itu. Bila mereka ini akan memerintah bersama kita di bumi ini. So bila mereka akan dibangkit? Belum. Sebab mereka sama merintah bersama kita di bumi ini. Sebelum Yesus memerintah bersama kita 1000 tahun sebelum. So mereka dibangkit Tuhan bersama kita dalam tubuh baru memerintah sama. Berartinya selepas penderitaan bersalah sebelum 1000 tahun. Itu kategori E, ya, yaitu kita boleh membaca di dalam buku Daniel. Buku Daniel banyak mengatakan tentang masa depan. Saya membaca dalam Daniel pasal 12 ayat 1 dan 2. Ada dikongsi dalam WhatsApp kita, saudari kita yang bertanya soalan itu kan. So tidak mengapa, dengan ringkas saja. Daniel pasal 12, ini perjanjian lama ya. Ayat 1 dan 2 saya membaca. Ini malaikat menyatakan kepada Daniel dalam visi, dan banyak visi-visi tentang masa depan ya. Daniel pasal 12 ayat 1 dan 2. Malaikat yang memakai pakaian linin itu berkata, pada masa itu malaikat besar yaitu Michael, malaikat besar, Archangel Michael, pelindung bangsamu. Bangsa siapa? Saya tergerak untuk mengatakan ini. Sampai sekarang bangsa siapa itu tadi? Israel. Malaikat besar, pelindung bangsa Israel, juga pelindung gerejanya. Sampai sekarang. Itu sebab firman Tuhan mengatakan tidak ada manusia, setan di bumi ini boleh mengatakan Israel tidak wujud lagi. Mereka mau menghapus Israel dari muka bumi. Tidak. Kamu harus bertemu dengan malaikat Michael. Beratusan ribu orang tidak dapat melawan satu malaikat. So ini kebenaran dari Tuhan. Malaikat Michael, pelindunganmu, pelindungan bangsa Israel akan muncul. Itu masa depan tuh. Ketika itu akan ada kesusahan yang paling berat sejak bangsa-bangsa wujud. Apa kesusahan yang paling berat itu? Juga dipanggil penderitaan besar. Amin, betul. Yes, penderitaan besar. Ya, kamu, penderitaan besar.
pada masa itu semua orang daripada bangsamu, bangsa Israel, akan yang namanya tertulis di dalam kitab Allah akan diselamatkan. Nah, ini bangsa Israel ini. Malaikat mengatakan kepada Daniel, banyak orang yang sudah mati akan hidup semula. Ada yang akan menikmati kehidupan kekal. Ada yang akan menderita hinaan kekal. Dua kebangkitan lah. Dikata malaikat kepada Daniel. Daniel orang Israel. So, itu adalah kumpulan yang keempat, kategori E. Yang akan dibangkit dalam kebangkitan pertama. Kumpulan orang Israel. Dan juga boleh tulis di dalam Yesaya, perjanjian lama, Yesaya pasal 26 ayat 19. Dan Yehezkiel, perjanjian lama juga, Yehezkiel pasal 37 ayat 13 sampai 14. Oke, itu kategori E. Bagaimana lagi satu kumpulan di dalam kategori B yang juga akan dibangkit dalam kumpulan keempat ini, dalam kebangkitan yang pertama. Kategori B adalah semua mereka yang percaya, yang bertobat, percaya pada Yesus di dalam peristiwa penderitaan besar itu. Ada? Ingat tidak? Mereka karena mereka tidak percaya benar, itu sebab banyak gereja, pastor pun kena tinggal di bumi ini. Bila kita diangkat keluar dari bumi ini, mereka sadar, wah, mereka ketinggalan karena mereka tidak percaya. Ramai juga pastor, ramai juga gereja tidak percaya tentang pengangkatan. Kalau kamu tidak percaya tentang pengangkatan, bagi saya, kalau kamu tidak percaya pada Yesus, sama, kamu tinggal. Oke? So, mereka ini yang tinggal di sini. Pada waktu itu kita di mana? Di surga. So di dunia ini ada mereka. Tidak kira apa bangsa mereka. Mereka sadar dan mereka bertobat dan percaya pada Yesus. Dan korbannya besar. Nyawa mereka hilang. Bagaimana? Mereka dipenggal kan? Mereka ini akan dibangkit Tuhan. Karena mereka percaya Yesus, Pak. So, bilakah mereka akan dibangkit? Baru saya sebut tadi. Serentak sama. Dalam kumpulannya keempat itu. Pada bila? Sebelum Yesus memerintah di dunia ini. Sebab mereka dibangkit untuk memerintah bersama kita juga dengan Yesus kan? Oke. So, kita boleh baca itu di dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 4. Saya baca ya. Perjanjian baru. Lalu aku melihat, kata Yohanes, di sorga, tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ini mereka yang percaya Yesus di peristiwa penderitaan besar, korbannya besar, pancung kepala. Amin. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah, mereka tidak menyembah binatang itu. Siapa binatang itu? Antikristus. Dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Apa tanda apa itu? Tanda 666 adalah dari Antikristus, ya. Dan mereka hidup kembali. Ini mereka di dalam penderitaan besar itu hidup kembali karena percaya pada Yesus. Bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun mereka merintah. So, 4 kategori
Namanya kebangkitan pertama. Tetapi tidak serentak, zamannya tidak sama. Oke. Dan saya mau bertanya lagi. Kategori yang C ketiga. Siapa lagi akan dibangkit dalam kebangkitan pertama? Dalam kumpulan yang keempat inilah kategori C. Siapa mereka? Yes. You are right. Israel. Firman Tuhan mengatakan Israel akhirnya akan selamat. Tetapi berapa daripada umat Israel akan selamat? Adakah semua? Firman Tuhan mengatakan semua. Tetapi saat itu semua berapa dari bilangan mereka semua itu? How many percent? Yes, 1/3. Sisa-sisa remnants of Israel will be saved, shall be saved. Pada bilakah masa itu? Bila? Sebelum Yesus memerintah dengan kita 1000 tahun. Sebab mereka akan dibangkit dulu dan beri tubuh baru bersama kita semua. Kita akan memerintah bersama. Amen. So, kita melihat ini adalah umat-umat Israel. 1/3 dari mereka akan diselamat akhirnya. Oke, tulis saja ya. Zekaria. Ini perjanjian lama ya. Zekaria. Pasal 13 ayat 9 dan 9. Ayat 8 dan 9. Dan kemudian Roma. Pasal 11. Ayat 26 sampai 36. Dan saya mau membaca daripada Yohanes. Pasal 19. Ayat 33 sampai 37 ya. Oke. Ya, bagus saya membaca daripada ayat 31 supaya kamu tahu. Di sini Yesus telah mati di atas salib itu. Oke, saya baca. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Nah, ini berapa orang bersama Yesus bergantung di kayu salib? 2 orang. Oke ya. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus. Pilatus adalah gubernur mereka pada masa itulah, gubernur. Dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatah dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa mereka patah kaki? Mereka bergantung di atas salib. Karena untuk orang yang bergantung di atas salib itu mati cepat, patahkan kakinya. Sebab bila mereka bergantung, bukan hanya mereka mengangkat tubuh dengan 2 tangan, tetapi kaki juga menyokong badan itu. So, jantung mereka boleh bernafas. Orang yang mati di atas salib adalah kematian yang dahsyat sekali. Boleh mati dalam mungkin 3 hari. Lama kan? Tetapi bila kaki dipatah, mereka tidak dapat berdiri. Untuk supaya mereka boleh menapas. Tidak boleh menapas, mereka lemas, mati. Itu sebab bila kita membaca ini, kita harus menyelidiki apa arti ini. So, kamu dan saya ada tugas untuk mempelajari Alkitab. Dari apa saja buku rujukan yang boleh menolong kamu dan saya. Kita akan paham ya. Oke. Itu adalah ayat-ayat itu. Ayat 32. Maka datanglah para jurid lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Yesus telah mati. Bagi saya ini mukjizat. Kematian Yesus adalah mukjizat. Sebelum dia mati adalah mukjizat. Di dalam kubur pun adalah mukjizat. Bila dia bangkit pun adalah mukjizat.
Tiada di dalam Yesus tidak ada mujizat. Amin. So, kita melihat di sini Yesus telah mati, ya. Tetapi seorang dari Yesus telah sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ayat 37. Ayat 34. Tetapi seorang dari para jurid, saudara itu menikam lumbungnya, menikam sisi tubuh dia dengan tombak, sangkuh kata kita, tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan ayat 36 mengatakan, sebab hal itu terjadi, saudara itu cucuk dengan tombak dan mengalir darah dan air. Hal itu terjadi supaya genaplah yang ditulis dalam kitab suci. Berbunyi begini, tidak ada tulangnya yang akan dipatah. Bilakah nubuat ini? Bilakah Allah mengatakan tentang hal Yesus mati di atas salib itu? Boleh membaca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 46. Dan ada juga yang ayat-ayat yang lain tentang Yesus. Berapa tahun sebelumnya Yesus mati? Sebelum Yesus datang ke bumi ini? 1450 tahun kurang lebih. Sebelum Yesus datang ke bumi, Allah sudah mengatakan dia akan mati begini. Tidak ada tulangnya akan patah. Seperti yang dikata Allah, begitu berlaku. Literal. Amin. Jadi, dan ayat 37 mengatakan, dan ada pula nas yang mengatakan, berarti ada pula yang tertulis dalam kitab suci. Berbunyi begini, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Siapa dia ini? Yesus. Mereka akan, yaitu belum datang. Ini masa depan. They shall see Jesus, the one whom they pierced. Mereka akan memandang dia yang mereka tikam itu. Siapa mereka ini? Umat Israel. Bila peristiwa itu, kedatangan Yesus kedua kali dari surga turun ke bumi ini, landing di Bukit Zaitun, mereka akan memandang dia yang mereka tikam. Bangsa Israel tikam, walaupun serdadu itu Roma. So kita melihat di sini remnant, yaitu sisa-sisa mereka akan selamat. Satu lagi saya mau membaca daripada Markus pasal 13 ayat 20. Markus pasal 13 ayat 20. Tidak lama lagi ya. Ini adalah Yesus memberitahu murid-muridnya, gereja termasuk orang Israel juga, tentang penderitaan besar itu. Dan kata Yesus, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, berarti kalau Tuhan tidak memendek waktunya, waktu apa? Penderitaan besar. Maka dari segala yang hidup tidak ada yang akan selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya. Karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya. Siapa itu? Boleh dari gereja, tetapi di sini dalam konteks ini bukan gereja. Orang-orang yang dipilihannya di sini adalah Israel. Kamu boleh tulis sana. Bila kamu mengajar, kamu tahu. Ya, tetapi karena orang-orang yang dipilihnya, yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkatkan waktunya. Tuhan memendekkan waktu penderitaan besar itu. Kita meloncat kepada ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah seksaan itu, sesudah penderitaan besar itu dia, ya. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan
berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Wah, hebat. Menakutkan? Ya. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus Kristus datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini bersama kita juga turun dari surga, Tuhan bawa. Yesus datang ke bumi ini kedua kali. Dan pada waktu itu pun yang akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Siapa? Orang Israel di sini. Ya, dari 4 penjuru bumi dan dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Haleluya. So, ini adalah rujukannya. Ini adalah kumpulan yang keempat yang akan dibangkit keluar kubur dalam kebangkitan pertama. Ada 3 kategori di dalam kumpulan keempat ini. Siapanya? Adalah orang-orang kudus pada perjanjian lama. Dan kategori kedua adalah saksi yang percaya, yang bertobat, percaya pada Yesus dalam penderitaan besar itu. Mereka dipancungkan. Dan kategori yang ketiga ini adalah umat Israel yang masih hidup pada saat Yesus datang kedua kali ke bumi ini. Ini adalah kebangkitan yang pertama. So, bila kategori yang kelima itu, mereka di dalam kategori yang kelima itu akan dibangkit bila? Sudah lupa. Sebelum Yesus memerintah 1000 tahun. Mereka ini akan bersama kita. Kayak kita memang sudah dulu bersama Yesus kan di surga. Mereka ini akan bersama kita dalam tubuh yang baru. Memerintah 1000 tahun. Di seluruh bumi ini. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oke. So, ada lagi satu kebangkitan orang mati. Yaitu kebangkitan yang terakhir. Dipanggil kebangkitan orang yang tidak benar. Betul? Bukan orang yang bukan dimiliki Yesus. Mereka terus berdosa, mati dalam dosa. Ini adalah kebangkitan semua orang yang tidak percaya pada Yesus, oke? Dan juga dipanggil kebangkitan kedua ataupun kebangkitan ataupun kematian yang kedua. Di dalam Wahyu itu, oke. Bilakah itu berlaku? Orang berdosa dibangkit. Orang yang percaya dibangkit. Untuk apa? Amin. Untuk penghakiman. Siapa yang menghakim? Yesus Kristus dengan kita. Wow. So, bila itu akan berlaku? Setelah pemerintahan Tuhan Yesus 1000 tahun itu. At the end, setelah pemerintahan Yesus 1000 tahun ini, pada akhir zaman itu. Jadi saya mau membaca di dalam Wahyu. Oke, tulis saja. Wahyu pasal 20 ayat 5 ya. Dan kemudian ayat 12 sehingga 15. Wahyu pasal 20 ayat 5 berbunyi begini. Setiap orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ini dia. Berakhir. Orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Ini adalah orang yang akhir sekali. Mereka tidak bangkit sebelum masa 1000 tahun itu. Ataupun dalam masa 1000 tahun itu. Bilakah mereka dibangkit? Setelah masa 1000 tahun itu. Amin. Ya, ayat 12 mengatakan begini. Dan aku melihat, Yohanes melihat di surga, apa dia lihat? Dia melihat banyak kitab. Banyak buku.
Buku apa ini? Siapa punya buku? Buku orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Buku orang yang dibangkit, yang berdosa. Dan juga Yohanes melihat satu buku yang dipanggil buku kehidupan. So ada dua kumpulan buku ya. Buku kehidupan siapa dimiliki oleh Yesus. Dan banyak buku itu adalah buku yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini yang menentang Allah, menolak Yesus. Mereka masih ada rekod di surga pribadi. So mereka yang memiliki banyak buku ini, setiap individu satu buku. Apa yang ditulis di dalam buku itu? Rekod-rekod kehidupan mereka dari mereka lahir sampai mereka mati. Semua orang di dunia ini yang tidak percaya Yesus memiliki buku itu sampai sekarang sedang ditulis di surga. Itu sebab saya kadang-kadang marah, saya kadang-kadang sangat sedih. Setiap apa saja manusia yang berdosa ataupun Kristen pun, apa saja yang kamu lakukan, kamu buat direkod. Tetapi saya mau tanya di sini, kalau kamu benar Kristen, nama kamu di mana? Buku kehidupan. Ada yang jahatkan di dalam buku kehidupan itu? Tidak. Siapa yang menanggung kejahatan kita? Siapa? Yesus. So sungguh indah. Nama kita di dalam buku kehidupan itu, kita tidak akan dihakimi, dihukum, tidak. Sudah pindah daripada tempat hukuman kepada tempat yang tidak dihukum. Tetapi kita akan menghadap hakim itu juga. Siapa hakim itu? Hakim besar Yesus. Untuk apa? Untuk menerima upah, rewards. Wow. Jadi mereka yang tidak percaya pada Yesus, yang mati di dalam dosa mereka masing-masing memiliki rekod mereka pribadi, kitab pribadi mereka. Bila saya melihat di dalam YouTube, dunia ini penuh orang jahat. Orang itu, beberapa orang di pasar sana, di tempat itu, tiba-tiba orang lain datang, tampar orang perempuan itu, sepak orang laki itu, pukul dengan kayu. Mereka tidak kenal orang itu. Tetapi pernahkah mereka tanya kenapa mereka pukul begitu? Ini kejahatan. Mereka akan bertanggung jawab karena semua itu direkod, ditulis di dalam buku pribadi mereka. Ada yang pukul sampai kaki patah, kamu boleh melihat. Tapi ini tidak ditayang kepada orang ramai, sebab ini kamu melihat sangat ngeri. It's very scary. Bukan hanya itu, mereka pergi senapak, sudah pukul, itu orang sudah sakit. Patah sudah kaki, berdarah, tembak, pam. Satu kali tembak, tidak puas, pam. Orang itu sudah mati, pam, tembak. Semua yang dilaku manusia dalam kejahatan direkod dalam buku mereka pribadi di surga. Orang bunuh, perang, menyerang. Firman Tuhan mengatakan, bolehkah kita sebagai bangsa ini menyerang bangsa itu dan mengambil apa yang mereka miliki ataupun meluaskan kawasan di kuasa kita? Tidak boleh. Kita boleh membaca. Saya tadi melihat di pagi ini dalam dalam Ulangan, buku Perjanjian Lama Ulangan. Tetapi sekarang orang mau menyerang, itu negeri Cina mau menyerang Taiwan. Mereka mengatakan itu tanah kami. Bohong.
Ada orang mengatakan, oh ini tanah kami, kamu mengambil tanah kami, kamu orang pendatang. Bohong, selidik sejarah. Firman Tuhan mengatakan di sini dalam Ulangan pasal 32 ayat 8 bunyi begini. Ada dalam Mazmur juga ada, ya. Dalam Kisah Para Rasul juga ada. Saya membaca dalam Ulangan di sini. Ketika yang maha tinggi Allah, ketika yang maha tinggi ya, membagikan tanah. Siapa yang membagikan tanah untuk manusia? Allah, maha tinggi. Membagikan tanah kepada bangsa-bangsa, nations. Dia menentukan wilayah tempat tinggal mereka. Allah menentukan wilayah, area, tempat tinggal mereka. Ya, dan malaikat sebagai pelindung. Jadi, di dalam firman Tuhan mengatakan, jangan pindah-pindah sempadan itu. Berartinya kamu tidak boleh menyerang keluar sempadan kamu untuk mengambil sempadan bangsa-bangsa lain. Saya khawatir. Apa saja yang kita laku, firman Tuhan mengatakan ditulis dalam rekod sorga. What do you do? Perang, siapa yang mulai perang itu mengambil tanah itu. Tidak dapat lari. Hakimnya Yesus Kristus sangat adil. Saya khawatir banyak manusia sekarang bunuh, mengatakan, hei, kita mau hapus semua orang Israel. Israel Tuhan saya, Yesus Tuhan saya. Saya beritakan berita baik, tidak menunjuk jari. Saya beritakan berita baik. Tuhan boleh menginsaf kamu dan saya. Amin. Kebenarannya. Saya support Israel. Karena Yesus mengatakan, di dalam aku, kata Yesus, Israel itu pohon zaitun yang original, yang asal. Dicantum bersama pohon zaitun yang liar. Siapa? Semua orang bangsa-bangsa lain adalah liar. Tetapi di dalam Yesus kita dicantum menjadi satu. Amen. So ini berita baik. Pastikan nama kita semua di dalam buku anak domba, buku kehidupan itu. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Yes. Selamat gawai. Haleluya. Oke, kita bertemu lagi. Amin. Haleluya.